Perkenalkan, nama saya Nazul Zekatar Madani, saya dari kelas 12 absen 25. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu gerakan DITI. Yuk, simak video selanjutnya. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITI merupakan pemberontakan ideologis yang menginginkan perubahan dasar negara sebagai negara Islam. Gerakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo pada tahun 1948 sampai 1949 di Jawa Barat yang kemudian menyebar ke berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Berikut adalah pembahasan pemberontakan DITI di berbagai daerah. Yang pertama, pemberontakan DITI di Jawa Barat. Pemberontakan DITI di Jawa Barat terjadi pasca disetujuinya perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948. DITI merasa tidak puas dengan hasil dari perundingan Renville di mana wilayah Jawa Barat tidak lagi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Berdasarkan hasil dari perjanjian Renville, Jawa Barat menjadi wilayah Belanda dan diharuskan divisi Siliwangi untuk mengosongkan Jawa Barat untuk berpindah menuju Jawa Tengah. Yang kedua, pemberontakan DITI di Jawa Tengah. Pemberontakan DITI di Jawa Tengah terjadi akibat pengaruh DITI di Jawa Barat. Pemberontakan DITI di Jawa Tengah terjadi di wilayah Brebes, Tegal, dan Pekalongan dengan pemimpin yang bernama Amir Fattah pada 23 Agustus 1949. Penumpasan dilakukan dengan membentuk pasukan khusus bernama Benteng Rider yang akhirnya mampu menumpas DITI di Jawa Tengah. Yang ketiga, pemberontakan DITI di Aceh. Pemberontakan DITI di Aceh dipimpin oleh ulama besar Aceh bernama Tengku Muhammad Daud Bauruh. Pemberontakan dilatar belakangi oleh penurunan status Aceh menjadi karasidenan serta keinginan pusat untuk menggabungkan Aceh dengan Sumatera Utara pada tahun 1950. Sebagai reaksi dari tindakan tersebut, Daud Bauruh menyatakan Aceh bagian dari DITI pada 21 September 1953. Yang keempat, pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITI Sulawesi Selatan dipelopori oleh Kahar Muzakar dengan nama Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS. Konflik terjadi ketika Kahar Muzakar menginginkan KGS untuk bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia Syarikat APRIS namun ditolak oleh pemerintah pusat. Hal tersebut kemudian Indonesia melakukan operasi militer ke Sulawesi Selatan. Hingga pada akhir bulan Februari 1965, Kahar Muzakar berhasil ditembak dan mengakhiri pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Yang kelima, pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar dengan kelompoknya bernama Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT. Pemberontakan dilatar belakangi oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat dan pernyataan Kalimantan Selatan yang mendeklarasikan Kalimantan Selatan bagian dari negara Islam Indonesia. Upaya memadamkan pemberontakan di Kalimantan Selatan adalah melalui jalur damai namun gagal terjadi. Akhirnya jalur operasi militer dilakukan dengan menangkap Ibnu Hajar pada 1963 dan menjatuhkan hukuman mati.